Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut. Ngobrol asik sana sini bersama podcast Mantiga Garut. Kuy ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sobat podcast di rumah pada sehat-sehat ya. Kembali lagi di podcast Mantiga Garut Bersama kami para caster yang akan menemani kalian semua. Dengan saya Radela. dan saya Resa. Nah, kali ini kita akan berbincang seru nih tentang Adiwiyata. Nah, ngomong-ngomong soal Adiwiyata nih, apa sih Kak Res Adiwiyata itu? Nah, Adiwiyata adalah sebuah program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menyadarkan warga sekolah terhadap lingkungan. Nah, Adiwiyata juga dikenal sebagai Green School di tingkat internasional nih Kak Adel. Wah, nah kebetulan kita ini kedatangan spesial guest dari tim Adiwiyata di Mantiga Garut. Siapa sih Kak Resa tim dari kita? Nah, tamu kita kali ini adalah Bapak Fahmi Firdaus Hilmi dan Ibu Rani Ratnaningsi. Assalamualaikum Ibu Bapak, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, sehat, berkah, dan lestari selalu. Alhamdulillah. Lanjut, Teh. Iya. Baik nih, Resa penasaran tentang Adiwiyata. Kan tadi sama Resa udah dijelaskan ya sekilas. Nah, sekarang Resa ingin bertanya nih ke Bapak, apa sih Adiwiyata itu dan bagaimana sih pentingnya sekolah, terutama seberapa pentingnya untuk Mantiga Garut nih Adiwiyata itu? Oke, baik Resa. Jadi secara umum Adiwiyata itu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, kepada sekolah yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidupnya. Itu. Nah, kemudian seberapa penting Adiwiyata ini untuk Mantiga Garut? Sangat penting. Pertama, kalau Resa tahu, madrasah ini di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama ini punya program namanya Astaprotas atau 8 program prioritas. Nah, salah satu di antaranya itu adalah ekoteologi. Jadi bagaimana ekoteologi itu pendekatan antara manusia, alam, dan lingkungan itu memiliki timbal balik yang saling berkaitan. Ya. Nah, Adiwiyata ini mendukung itu sebetulnya. Jadi sangat penting kan ya? Jadi di Iya, atasnya saja sangat dari kementerian itu sudah diarahkan sebetulnya untuk Adiwiyata melalui ekoteologis. Yang kedua, sebagai madrasah ini kita harus belajar ini ya, apa namanya ya, infak sedekah melalui alam. Contoh begini, ada hadis cantik nomor hadis ini. Ada hadis riwayat Bukhari nomor 2321. Nah, katanya tidak ada seorang muslim yang menanam tumbuhan tanaman kemudian dimakan oleh binatang, oleh manusia atau binatang ternak atau burung, itu jadi sedekah bagi dia. Nah, Adiwiyata itu mengajarkan kita untuk menanam lebih banyak, menghargai lingkungan lebih luas lagi. Itu jadi sedekah buat kita. Kemudian yang ketiga, harapannya dengan Adiwiyata ini siswa kita itu bukan hanya sadar tentang pentingnya lingkungan, tapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menerapkan ya Pak. Iya. Jadi tidak hanya tahu sampah itu jangan dibuang sembarangan, tapi juga mereka bisa menyimpannya atau membuangnya ke tempat yang seharusnya. Itu kan penting banget ya. Iya dong, Iya, penting. pasti untuk sekolah juga ini perlu meningkatkan lagi untuk kesadarannya ya terhadap kebersihan. Iya, Bu. Lanjut ya. Ini ya Bu Radela penasaran ya, bagaimana sih sekolah bisa memulai atau meningkatkan implementasi program Adiwiyata? Kira-kira mulainya dari mana? Dengan cara apa? Bagaimana agar suatu tersebut bisa terwujud? Kira-kira bagaimana, Bu? Nah, untuk program Adiwiyata ini, Ya. sekolah memulainya pada tahun 2024 ya. Iya. Tahun 2024 memulai pembentukan tim Adiwiyata yang insya Allah solid banget ya, sampai lanjut ke 2025. Berarti baru tahun kemarin ya? Kirain mas sudah lama gitu. Sekarang udah tahun ya, hampir Iya. mau maju. Mau maju 2 tahun. 2025, 2026 insya Allah ya lanjut. Iya. 2024 itu yang pertama kali dilakukan itu membuat tim ya, membuat tim, melakukan perencanaan apa yang akan dilakukan agar Adiwiyata itu terlaksana dan tercapai.
Selanjutnya ada program pelaksanaannya dari semua Pokja sudah dilaksanakan dengan baik. Dan ada evaluasi di tahun 2024 akhir. Evaluasinya yang kurang ditambahkan lagi, digiatkan lagi, ditingkatkan lagi kerjanya, kesolidannya. 2025 tahun sekarang ya. Iya. Tahun sekarang masih berlanjut dan timnya masih solid ya sekarang. Tapi ini Bu, Radela dengar-dengar ya di Adiwiyata itu ada yang namanya kader Adiwiyata. Kira-kira itu kader itu apa sih Bu? Untuk kader Adiwiyata Iya. terbentuk dari tahun 2024 ya. Iya. Timnya atau kadernya itu diambil dari kelas ya, dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kami tim ya mengambilnya itu kemarin itu dari satu kelas itu 4 orang. Iya. Dipilih yang ada ada keinginan dari hatinya untuk ikut memajukan Adiwiyata ini. Terus dalam mindset mereka itu kadernya itu tertanam program-program Adiwiyata, contohnya untuk melestarikan lingkungan. Diambil satu kelas 4, ada berapa kelas Pak? 18. Ada 18 kelas, berarti 4 kali 18 kadernya jumlahnya. Nah, kerjanya atau tugas dari kader itu menyadarkan rekan-rekan yang lain di kelasnya. Berarti untuk mengajak teman-teman, menyadarkan, memberi contoh, gitu. Biar yang lain, siswa yang lain juga ikut sadar akan Adiwiyata. Iya. Ini masuk kamuran masuk tim kader nggak ini? Masuk ya? Masuk. Ya masuk ya. Teresa masuk ke kader. Masuk kader. Kalau saya mah enggak. Harus masuk kan sekarang ya? Iya, siap masuk. 2025, 2026 masuk ya? Iya. Siap. Berarti nanti udah kelas 11 ya. Sekarang mau naik kelas 11 jadi kader. Ya, harus ikut dong. Ya, siap. Harus sama-sama mencintai alam, meningkatkan kesadaran lingkungan. Ya, jadi gitu. Jadi Adiwiyata itu bukan hanya tim Adiwiyata, juga terdapat kader di dalamnya. Kadernya itu yang Para tadi ya yang siswa, Ibu sebutkan, berarti kader itu berfungsi sebagai untuk merangkul mengajak siswa-siswinya untuk berpartisipasi dalam programnya. Baik nih Pak, apa saja nih program Adiwiyata yang sangat menantang nih bagi sekolah Mantiga Garut? Oke, tantangannya gitu ya. Iya, tantangannya. Tantangannya pertama tentu saja merubah mindset. Kalau dulu mungkin orang merasa ngapain sih ke sekolah bawa alat minum gitu, wadah minum, wadah makanan kan di sekolah juga ada. Nah dengan Adiwiyata itu kita rubah mindsetnya sehingga sampah plastik harus berkurang. Anak-anak semuanya membawa wadah makanan minuman dari rumah sehingga sampah-sampah seperti styrofoam ya, sampah plastik itu dapat dikurangi. Itu tantangannya merubah mindset. Padahal kan itu burannya kalau tidak salah sampah botol aqua saja, botol plastik itu kalau misalkan disimpan di alam itu baru bisa terurai sampai 450 tahun. Waduh. Filter rokok itu 12 tahun filter rokok. Rokok 500 sampai 1 juta. Waduh. Apalagi kalau botolnya dari kaca itu sampai 1 juta tahun. Iya. Ban itu 2000 tahun. Jadi banyak sekali sampah-sampah yang susah diurai oleh alam. Tantangannya itu kita mengurangi penggunaan sampah-sampah tersebut. Kemudian tantangan yang lainnya selain merubah mindset ya, tentu saja mungkin dari sarana prasarana. Walaupun Mantiga Garut itu sebelum ada Adiwiyata 2024 itu kita sudah hijau. Kita sudah mencanakan diri sebagai sekolah hijau, bukan karena catnya warna hijau. Iya, tapi emang sih. Tapi asli ya, Radela waktu itu Iya. gitu ya. Waktu Radela masuk ke Mantiga itu, wah benar-benar asri banget, banyak pohonnya, apalagi sekarang udah ada Adiwiyata ya. Tapi kan hijau juga identik dengan kesukaan warna Nabi Muhammad. Iya, Masya Allah. Rasul suka saya dengan warna hijau. Dan warna hijau dari tumbuhan itu menyumbangkan oksigen Iya. buat tubuh kita. Kalau Iya, kita Ibu. tanpa oksigen gimana? Iya, betul. Berarti di Mantiga dengan tumbuhannya yang banyak hijau itu oksigennya kadarnya lebih tinggi. Kadarnya lebih tinggi otomatis dalam tubuh ya metabolismenya, respirasinya itu bagus. Iya. Karena salah satu metabolisme dalam tubuh itu memerlukan
Oksigen. Oksigen itu sangat dibutuhkan oleh manusia atau makhluk yang lain yang hidup, khususnya hewan dan manusia ya. Jadi di Mantiga itu sungguh luar biasa, sehatnya dapat, ilmunya dapat, agamanya dapat. Pokoknya mah banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya menjadikan sejuk ya di Mantiga ini, juga menjadi mata enak dipandang, memandang. Betul sekali. Nah, untuk teman-teman nih, jangan membawa Kak Adea? Sampah botol. Botol-botol plastik ya. Botol-botol plastik nih. Kan sudah dibilang juga ya tadi sama Bapak Fahmi, untuk peruraiannya wah begitu lama sekali ya. Mending bawa dari rumah nih. Jadi mulai dari sekarang kita harus membiasakan membawa botol dari rumah. Kalaupun bawa botol itu nanti disediakan ya Bu Rani ya, sedekah sampah. Oh iya, ada. Jadi nanti sampah-sampah yang memang terpaksa harus dibawa, misalkan nanti disimpan di sana. Kalau misalkan bisa digunakan kembali, kita gunakan kembali. Kalau bisa didaur ulang, kita daur ulang. Kalau misalkan tidak bisa, kita olah lah. Sehingga misalkan jadi ekobrik. Iya, ekobrik. Iya, sana kan dibawa ya Bu Rani ya. Iya, kita punya ekobrik ya. Buat pot tanaman. Buat pot tanaman. Nah, itu Bapak bahkan sampai kemarin itu guru-guru yang di rumahnya punya galon bekas minum itu ya dibawa gitu ke sini ya, biar bisa dijadiin pot. Iya. Sampai segitu effortnya gitu ya. Karena juga kemarin ya Teh ya, waktu kemarin. P5RA kelas 10 kelas 11 itu ada ini Pak, praktek ekobrik. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu ekobrik itu apa, jadi ekobrik itu adalah sebuah Bu, pengelolaan sampah dari sampah plastik diolah lagi lalu dimasukkan ke botol bekas. Lalu itu ekobrik itu banyak sekali manfaatnya, bisa dijadikan kerajinan dan juga bisa dijadikan hiasan, nilai jual juga. Iya, nilai jual juga. Lumayan kan untungnya buat jajan. Buat gambar Nanti di Mantiga bakal ada katanya. Buat foto-foto. Iya, buat foto-foto. Menjadi spot foto lumayan kan? Iya. Lanjut ya Teh ya. Lanjut. Ya nih Bu, kan tentunya pastinya dalam program Adiwiyata itu banyak sekali dan bukan hanya 1 atau 2 saja kegiatan atau proyek dalam program Adiwiyata ini. Kira-kira nih Bu ya, contohnya seperti apa saja sih program Adiwiyata? Program Adiwiyata banyak ya Pak ya? Banyak. Salah satunya yang menarik ya, pemeliharaan dan penanaman pohon. Nah, di sini dari mulai gerbang ya bisa dilihat. Dari awal sampai akhir. Ya, sudah banyak tanamannya yang sudah tinggi besar. Sampai ke belakang juga banyak. Nah, dan sekarang itu ada pengkhususan pemeliharaan ya. Apa tuh Ibu? Ada greenhouse. Greenhouse. Kira-kira di mana itu Ibu? Letaknya di paling belakang ya Pak ya? Di paling dekat belakang. Aula. Iya Teh ya. Itu di sana kita pembibitan. Kurang lebih tanaman kita itu sekarang ada sekitar 700 lah tanaman yang kita miliki. Nah, jadi kita rencananya dari greenhouse itu kita mulai pembuatan bibit-bibit gitu ya. Nanti kalau sudah agak tumbuh agak besar bisa ditanam di mana gitu. Atau nanti kalau ada gerakan penanaman tumbuhan di masyarakat kita akan nyumbang sebanyak mungkin dari tanaman-tanaman yang kita miliki. Ada tanaman yang tertentu atau bebas nih Pak yang harus ada di Adiwiyata? Ya barangkali bisa kangkung Pak atau apa atau sayur-sayurannya. Kan bisa tuh dijadiin ini sambal untuk bakso ya. Liwet-liwet di sini ya. Bisa. Yang namanya tanaman itu mau tanaman produktif, mau tanaman yang tidak produktif gitu, tapi akan sangat berguna bagi alam. Tanaman hias, tanaman obat ada, bunga-bunga juga ada ya. Bunga yang cantik. Dulu itu kan waktu kemarin disuruh bawa tanaman. Ada programnya tuh, program ada untuk siswa bawa. Ada. Kalau Teresa apa? Aku mah bunga-bunga yang cantik, yang ada di rumah aja. Kalau aku juga sih, tapi tadinya aku tuh mau bawa ini pohon rindang. Beringin. Iya, beringin. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, enggak, kasihan Mantiga jadi. Yang penting jangan pohon bangkai. Iya juga ya. Jadi yang tertarik tuh di mana ada greenhouse di dalamnya. Greenhouse nih teman-teman. Bunganya banyak, bunga anggrek tuh banyak tuh. Iya, banyak.
ada bunga aster, macam-macam bunga ada. Kalau yang di lingkungannya itu kebanyakan pohon tinggi ya, pohon tinggi. Pohon buah-buahan juga ada di belakang. Jadi kita kalau misalnya mau ngerucek tuh ada mangga bisa Pak, panen, ada jambu, ada nangka, ada jambu, ada ada nangka gitu ya. Aduh, ayo ada itu kita bisa nanti. dimanfaatkan oleh kita semua Ada warga nangka, Mantiga ada Garut. sawalanda, wah segala macam lah. Oh, jadi siswa-siswa itu bisa metik aja gitu ya? Boleh. Itu kan Secara habis sama siapa? gratis. Habis sama siswa. Gitu ya. Jadi manfaatnya ya, manfaatnya dari segi untuk bisa dikonsumsi bisa. Kita semua warga boleh kita ya. Oh, jadi boleh Bu warga? Boleh, mau- tapi harus ingat proses pencuplikannya itu harus benar. Maksudnya gini, yang masih muda biarin aja dulu sampai mengkal ya, biar nanti kan lebih enak dikonsumsinya. Ini mah baru masih muda udah diambil, nanti yang lain gak kebagian. Tapi kadang Bu, mangga itu enak. Kalau menurut saya ya, enak yang masih asem. Boleh, tapi jangan masih muda, masih kecil maksudnya. Iya, Gitu. kalau kecil mah gak enak. Jadi kadang mah kita sebagai apa ya, makhluk yang menghargai makhluk yang lain, kita itu tumbuhan ya. Misalnya ini ada tumbuhan contoh ya. Iya. Kita itu setiap hari ya, kalau misalnya kita pingin sehat, kakinya nggak boleh pakai sandal, injak rumputnya. Ini Iya, benar. sentuhan saraf-saraf di sini dengan tumbuhan itu bisa menstimulus ya saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita yang lagi sakit, jadi refresh lagi gitu ya. Jadi manfaatnya banyak ya, selain dikonsumsi. Untuk mata nih, mata yang mungkin Radela udah min ya. Iya. Nah, untuk terapi hijau bisa pagi-pagi habis itu bisa, sholat baca Al-Quran, pandang yang hijau-hijau. Kalau bisa yang alami, biar klorofil itu mengeluarkan oksigennya Iya, itu iya, alami klorofil ya, kan. Bu, ya, Nah, iya. selain dihirup juga pantulan ke matanya juga bisa menyembuhkan min, silinder, Tapi ingat mempertahankan ya, ketajaman mata. harus mandangnya harus yang benar-benar asli ya Bu. Ya, Jangan harus. tembok yang warna hijau ya. Boleh tembok juga asal tidak boleh. yang terlalu mencolok warnanya kalau tidak ada. Tapi kan di kita di Pamongpok itu banyak tumbuhannya. Jadi jangan dulu ke yang tidak alami, yang alami aja dulu. Sudah benar-benar terbukti sekitar. ya penelitiannya kalau gelombang dari tumbuhan warna hijau itu bisa menyembuhkan kelainan-kelainan yang ada di mata. Jadi kita di Mantiga itu udah benar-benar luar biasa. Sudah paket komplit Gas ya. ya. Sesuai Praktekin gas. jargonnya, kita jaga alam, Iya. alam jaga Alam kita. jaga. Iya, betul. Saling menjaga ya Bu ya. Gitu, saling menjaga. Baik nih Pak, untuk antisipasi para siswa, guru-guru, dan staf Mantiga Garut gimana sih terhadap program Adiwiyata ini? Nah, sangat antusias tentu saja gitu ya. Sebagai contoh, dulu itu kita ada gerakan Rabu Mulia Bu ya. Rabu Mulia. Rabu Apa Mulia. tuh Rabu Mulia? Pak? Madrasah unggul, lestari, indah dan aman. Wow. Jadi kita gerakan bebersih secara utuh dan menyeluruh dari lingkungan hulu sampai ke hilir, semua itu semuanya terlibat, tidak ada yang tidak ikut. Nah, kemudian selain Rabu Mulia, ada juga kita nanti bulan mau launching tali kasih. Tali kasih. Tali kasih Apa itu tuh, Pak? tumbuhkan alam, lestarikan iklim, Kamis bersih. Ya. Jadi nanti tiap hari akan ada momennya untuk membersih. Jadi Keren-keren ya itu namanya sangat ya, ada antusias, tali ya. kasih. Bahkan itu guru itu ada yang sampai menyumbang 10 tanaman. Woi. Apa 15 tanaman ke sekolah nyumbang itu. Saking Antusias banget tuh. Terhadap Berarti benar-benar effort banget ya Effort dari banget. rumahnya dibawa ke Mantiga, apalagi ada yang rumahnya jauh. Iya, Ih, benar-benar hebat. effortnya sangat effort ya itu Iya, mah yang effortnya banyak effort banget. yang membawa Kan Bapak banyak. punya cerita itu dari siswa, katanya ada tanaman kesayangan orang tuanya dipaksa Dibawa, harus bawa ke sekolah. Aduh gimana ini? Dari sekolah. Nanti gak marah itu Pak orang tuanya. entah di rumahnya Mama Ratu. Berarti sudah termasuk sampai seperti itu ya. Antusias. sudah termasuk dalam pengorbanan itu Mah ya Bu ya, mengorbankan. Saking antusias. Tapi pada akhirnya orang tua juga mendukung lah untuk sekolah Iya, apapun diberikan. Bukan hanya orang tua, siswa, guru, TU, staf kantin, masyarakat juga semuanya ikut mendukung. Bahkan kantin itu belum di launching Adiwiyata sudah menanyakan Pak kapan kami kapan kami perlu menghentikan penggunaan styrofoam, kapan kami tidak menjual kembali air minum dalam kemasan. Itu sampai
menanyakan seperti itu. Oh, berarti ibu-ibu yang ada di kantin juga ikut Mendukung, berpartisipasi. semuanya. Wah, Karena kan anak-anak Iya. jajannya ke sana ya. Jadi insya Allah nanti kantinnya kantin sehat. Sehat, kantin sehat. kalau nanti mah nggak pakai styrofoam lagi tapi pakai Bawa wadah mangkok. sendiri. Oh, iya, iya. Dari sendiri. Mm-mm. Gitu teh. Iya, berarti sangat bagus ya. Iya Saking dong, antisipasinya, bagus banget. semuanya effort. Adu effort. Iya, aduh Demi apa? Demi lingkungan. Iya dong. Ya nih, Bu, lanjut ya. Nah, Radela ini penasaran. Apakah program Adiwiyata ini hanya ada di Mantiga Garut ini atau justru telah melebar luas seperti ke SMA, SMK dan sebagainya? Dan jikalau ada, apakah ada bentuk kerjasamanya atau tidak, Bu? Untuk di Garut Selatan baru Mantiga aja. Wah, baru Mantiga? Di tingkat tingkat MA. madrasah aliyah ya, Madrasah SLTA. Kalau di SD ada 4 SD ya. Ada 4 ya. Ada 4 SD. Paas ya, SD Paas, SD Jatimulya 4 itu ikutan. Ih, bener-bener hebat banget. Tapi untuk SMP sederajat belum, Bu. SMP khususnya di Pamengpek belum ya Pak ya? Belum. Belum. Kita pertama kalau di Garut Selatan. Garut Selatan baru. Jadi Hebat banget sih. dari 100 sekolah yang mendaftarkan CSAK, calon sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten, 65 yang lolos, itu hanya ada 3 tingkat SLTA itu, 2 SMK di Garut dan Mantiga Garut di Mantiga Garut Selatan. Garut. Wah, Masya Allah. Kita tidak akan berhenti sampai di sana. Ya. Ini baru langkah awal nih. Jadi setelah tingkat kabupaten kita Nanti akan lanjut langsung lagi ke provinsi ya tingkat Pak. provinsi, tingkat Nasional. nasional dan tingkat mandiri, dan ini semua alhamdulillah didukung oleh Pak Kepala Madrasah gitu ya, beserta seluruh stakeholder di Mantiga Garut, semuanya mendukung dan Masya Allah, antusias. Wow. Berarti benar-benar ya Mantiga itu best of the best Adiwiyata of Mantiga Garut. Jadi visi kita nanti menjadi sekolah hijau. Wow, Gitu. hijau. Menjadi sekolah yang asri, ya Pak ya. Ya, Tapi sesuai. bukan hanya asri lingkungannya, tapi juga kita-kitanya juga harus asri. Iya, Asri ya. Pastinya Ya, Bu. juga. Kalau boleh tahu nih Adiwiyata ini apakah di sekolah aja atau di luar sekolah juga ikut Program gitu, Adiwiyata. program Adiwiyata, Bu? Seperti yang- warga-warga gitu. Warga sekitar ada andil ya, Iya. kerjasama diantaranya pembersihan drainase. Itu Iya. kan salah satu programnya, drainase, sanitasi. Jadi kalau ada biasanya malah ada apa ya Pak? Kalau di masyarakat teh Kerja bakti, Kerja bakti. membersihkan Kita ikut sungai, Cikalbu, selokan. Cikaso gitu kan ya. Waktu itu pembersihan makam ikut ya Pak? Pembersihan makam Pembersihan ikut makam gitu di ya, daerah sosialisasi ini ke ikut, masyarakat. sosialisasi masyarakat. Kalau yang luasnya mah kita binaan RSUD ya Pak Iya, ya? kita sudah Binaan menjadi RSUD, kerjasama dengan RSUD. kerjasama dengan man yang lain, man 5 ya Pak ya? Man 5, kemudian juga dari Polsek, ya Polsek, burannya kecamatan. Kecamatan Jadi Koramil. kita selalu ikut andil dalam program kecamatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Adiwiyata. Oh iya, lingkungan Seperti hidup. pembersihan sampah di Sungai Cipalebu kemarinnya selalu Iya. ikut kita. Oh, berarti Adiwiyata ini tidak hanya di ruang lingkup Mantiga aja ya Pak ya, tetapi di luar sekolah Mantiga, terutama itu tadi ya, di masyarakat. warga ya. Dah kita teh atuh teh ya teh kenging ku ulun atuh teh Asri, Resa. jangan kuulen Kok kayak yang Pak di Token, ya. seperti podcast yang kemarin ya Kak Ade, Iya. kata kepala juga Bapak Kepala jangan kuulen batokeun. Gurung batokeun. Jadi gini, kita ini di pesisir, Iya. tapi jangan tersingkir. Nah, mantap. Mantap Sok sekali. sanaos di kidul, tapi gaul. Harus dong ya. Jangan kudet. Betul. Begitu juga dengan Adiwiyata. Adiwiyata tidak hanya di Mantiga tetapi juga mendunia. Harus membawa imbas ke Iya. sekitar, ke masyarakat yang Harus. lain. Nah, gini Pak, dari sekian rangkaian kegiatan program Adiwiyata nih yang telah dilaksanakan oleh Mantiga Garut, Oke. bentuk penghargaan seperti apa sih yang sudah diraih nih? Nah, penghargaan alhamdulillah pada tahun 2025 kemarin ya, Buran, Mantiga Garut menerima penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Dan insya Allah akan langsung digas menuju
adiwiyata tingkat harus provinsi, gaskan pokoknya ya. nasional dan juga mandiri ya, doakan saja ya sama Amin, sama amin, iya, mudah-mudahan iya. kita bisa menggapai cita-cita menjadi sekolah adiwiyata yang mandiri. Mantiga Garut semakin melejit ya. Semakin melejit. Semakin melejit. Kan Nah, seperti mutu madrasah, maju bermutu mendunia. mendunia. Nah, Rasa juga dengar-dengar nih di Warta Garut ya Kak Adel. Ya, Oh, Warta oh, Garut ya. Trending ke-1 ya? Iya. Wih, mantap tentang adiwiyata ya. Iya. Tentang penghargaan adiwiyata. Jadi, Luar biasa banget sih. waktu kemarin kita dapat penghargaan adiwiyata gitu ya, langsung diliput oleh Warta Garut, trending topik itu ya, sudah ada sekitar 1.000 lebih yang nonton berita tersebut dan terus bertambah. Itu kan juga bentuk apa namanya bulannya, bentuk kerja dari adiwiyata. Iya. Kampanye publikasi, kerjasama dengan lembaga yang lain, gitu. Termasuk dengan Warta Garut salah satu di antaranya. Tahu dari mana Resa itu beritanya? Viral? Ada di status Viral, Pak, di guru-guru. mana-mana viral. Yang tahu pertama teh dari status guru Iya. Ibu. Itu kan menunjukkan antusias yang tinggi Iya. dari warga madrasah gitu ya. Luar biasa sekali ya sampai trending 1 loh. Statusnya. Iya Kak Adel. Nanti trending satunya di Indonesia. Ya. Indonesia. Nah, Amin. nanti selanjutnya internasional mendunia nih ya Kak Adel ya. Iya, benar. Saya? Iya Pak, lanjut Bu. Bagaimana sih untuk progres ke depannya untuk program Adiwiyata, kira-kira akan ada apa aja nih? Ada apa lagi dan bagaimana? Untuk progres ke depannya itu dari hasil evaluasi ya Pak, melanjutkan yang sudah ada, meningkatkan lagi biar program adiwiyatanya itu nanti ke depannya kan kita mau menuju ke provinsi ya. Nah, di provinsi tercapai, di nasional tercapai, sampai ke mandiri tercapai. Jadi kekurangannya kita lengkapi lagi, yang sudah bagus ditingkatkan lagi. Gitu, ya? Ya, jadi semisal begini nih, kita pohon tanaman Ya. baru punya 700 tahun sekarang. Tahun depan kita punya target 1.500 jenis tanaman gitu ya, dan juga dari tanaman-tanaman yang sama. Kemudian selain daripada meningkatkan jumlah tanaman dan pohon, kita juga ingin apa namanya ya, lebih masif lagi gerakan ini. Contoh, kita perbanyak kembali pengelolaan sampah. Kita lebih ketatkan lagi dalam pemilahan sampah. Kita menjalin kerjasama yang lebih luas lagi. Kita cari bank sampah yang mungkin siap mengolah sampah kita. Sekarang baru ada yang siap tapi dalam cakupan yang kecil. Nanti kita cari dengan cakupan yang lebih luas lagi. Kemudian selain daripada itu, tentu saja kami juga ingin Mantiga Garut ini menjadi madrasah yang berprestasi di tingkat nasional, sehingga tidak akan cukup dengan adiwiyata tingkat kabupaten saja. Gitu ya. Kemudian ke depan kami juga akan buat practical garden di tiap kelas. Jadi nanti tiap kelas saya itu nanti punya tanaman tumbuhan tersendiri. Jadi nanti targetnya teh kelas hijau. Kelas hijau. Tiap kelas nanti punya tanaman, kemudian kantin nanti akan lebih disortir lagi. Kalau sekarang baru kantin sehat dan kantin halal, nanti juga akan ada pemilahan mana yang layak untuk dijual, mana yang sehat, mana yang tidak. Jadi dari kantinnya kita akan lebih tingkatkan lagi pelayanannya, tanamannya kita perbanyak, kemudian hal-hal lain dari sarana prasarana juga akan terus kita tingkatkan. Ya, berarti bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di dalam kelas. Iya, Di luar harus ada. Pasti. Di kantin Biar juga harus lebih ada. asri. Iya. Jangan Biar lebih hanya di lingkungan segar saja ya Kak. Iya, benar. Makanya tiap hari kan kelasnya dibuka, Iya. ya, biar sirkulasi udaranya jalan. Itu kan hal-hal sederhana ya burannya tentang adiwiyata, tapi Iya. kadang-kadang sering luput. Misalkan mematikan lampu ketika tidak digunakan, Iya, itu keran air kan konservasi dimatikan, energi ya. konservasi energi. Ya, banyak sekali hal sederhana, tetapi banyak orang lupa ya, Bu. Ya. Jangan berpikir cuman satu tetes saya aja yang tidak, mungkin orang lain juga kan berpikirnya seperti itu. Iya. Nah, biar saya aja. Tapi ternyata semua orang berpikir saya aja, ternyata Banyak. satu kali tetes dari misalnya ada keran di sekolah. Makanya kalau kita udah masuk ke konservasi energi, lihat lampu yang nyala dimatiin, lihat keran yang menetes tutup sampai tidak ada tetesan air. Ada sampah yang berserakan,
beresin, ambil, pilah, walaupun itu bukan sampah bekas saya, tapi kalau kita sudah menanamkan rasa kebersihan lingkungan, keramahan lingkungan, sampah dimanapun kita ambil, amankan. Kalau misalnya nggak nemu tong sampah, amankan dulu. Iya. Dari diri sendiri aja dulu ya, bisa dimasukin ke saku dulu. Nah, nanti kalau nemu tong sampah baru TSP. dibuang. Apa itu TSP? Tahu TSP? Apa tuh Pak? Nggak tahu. Tahan untuk tidak membuang sampah. Wih. Simpan sampah kita. Pungut kalau menemukan sampah. Betul. Tapi jangan memungut mantan Oh, ya. jangan. Teresa suka gitu. Oh, tidak. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh ya. Sudah tahu nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh dong. Jadi tidak boleh haram. Nanti pacarannya udah berhasil, udah sukses, udah S1, Baru nikah udah sambil mapan. pacaran. Iya, betul, Jangan pacaran dulu. Jangan ya. Enggak. Oke nih yang terakhir nih. Pesan yang ingin disampaikan bagi para siswa, guru, atau masyarakat sekitar tentang Adiwiyata nih Pak. Oke. Bapak ingat kutipan dari Prince Magnus Suseno. Dia bilang begini, bahwa manusia yang bermartabat itu bukan hanya yang bisa menghargai sesama manusia, tetapi bagaimana dia juga bisa menghargai alam. Kemudian alam ini sebetulnya bukan warisan dari orang tua kita atau dari nenek moyang kita, tapi sebetulnya kita pinjam dari anak cucu kita. Jadi kita kembali kepada mereka dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Melalui Adiwiyata ini kita jaga alam agar alam juga mampu menjaga kita. Yuk kurangi sampah plastik. Iya, Ayo. teman-teman. Ayo. Dan jangan lupa juga untuk nenek-nenek gemes yang mau ke Mantiga, di sini ada Adiwiyata, trending satu hanya di Mantiga Garut doang Iya. ya yang sudah ada program Adiwiyata loh. Pokoknya hayu gaskeun. Kami tunggu loh ya. Ya. Baik, nih ada tambahan lagi nih dari Ibu mungkin untuk Atau pesan-pesannya. Bapak tambahan. Buat dedek-dedek gemes di rumah, buat yang nonton atau Ya, apapun untuk itu. partisipasinya terhadap Iya. Adiwiyata nih. Dari ibu mungkin tidak banyak ya. Untuk menanamkan disiplin itu mungkin melihat keadaan zaman sekarang itu pikirannya udah wah kayaknya berat. Iya. Tapi jangan bilang berat dulu, jalani dulu dari yang kecil ya, mulai dari diri sendiri, dari kecil, dari diri sendiri dan Dari sekarang. Ya, karena lama-lama akan menjadi terbiasa gitu ya, Bu ya. Gitu. Jadi terbiasa sampai nanti nggak berat. Kalau Iya. kalau misalnya lihatnya mah berat, tapi kalau dari yang kecil dulu, insya Allah mudah ya. Mudah ke depannya juga ya. Kalau Bapak ada gak? Ya mungkin dari Bapak begitu ya. Alam ini sudah sangat baik kepada kita. Iya. Masa sih kita gak baik sama alam? Ya, betul. Kita mulai dengan hal sederhana lah, matikan lampu ketika tidak digunakan. Kalau ada gerakan irhawan itu ya, bulan ya, kita mematikan lampu dari jam sekian sampai jam sekian, itu lumayan tuh, hemat energi banget ya. Air digunakan dengan sebaik mungkin. Bahkan Rasulullah kan mengajarkan walaupun wudhu di sungai yang mengalir tetap harus hemat, gitu ya. Kemudian selain daripada itu, Bapak berharap seluruh siswa kita ini sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Karena ya kita kan hidup ini apa namanya ya, bukan hanya sekarang ya Muran ya, alam ini, tapi kan kita mewariskan untuk anak cucu kita. Iya. Betul. Berarti harus dari sekarang ya dijaga Iya, harus untuk dijaga. kedepannya. kalau bukan dari kita, Ya, dari siapa lingkungan lagi? yang sekarang kita diami, ya harus kita Ya. lakukan. Buat Teresa ada kata-kata gak Teresa? Aduh, mungkin nggak ada nih. Mungkin Kak Adel ada nggak? Oke. Gini ya. Buat teman-teman di rumah, khususnya untuk saya ya, saya juga masih belajar. Pintar-pintarlah dalam membuang sampah agar hidup menjadi tentram dan indah. Dan juga cintai alam dengan sepenuh hati, karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Iya. nih. Iya gitu. Waduh nih Kak Adel sudah lama gitu ya. Gak kerasa tapi ya. Iya, udah udah kerasa. Gimana nih Kak Adel? Terima kasih nih Ya, untuk mungkin, Bapak, ya, Ibu sampai sini sudah meluangkan waktunya nih untuk podcast Mantiga Garut di sini. Terima kasih Terima kasih dan banyak. sehat selalu. Dan juga jangan kapok-kapok ya Bu ya.
Siap, pasti. datang ke podcast ini Salam lagi. lestari. Siap, salam lestari. Gini teh. Salam lestari. Mantiga lestari. Nah, untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa Tonton terus dan pantengin terus podcast Mantiga Garut dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mari kita duduk bersama, angkat topik yang berguna, inspirasi penuh canda tawa, cerita penuh warna. Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut, kembangkan kreasi, edukasi, inspirasi yang asik.